Halo guys, kembali lagi di channel yang tentunya akan membuat kalian melupakan beban hidup selama beberapa menit ke depan dan akan membuat kalian tegang setegang kehidupan ini. Kali ini Mimin akan merangkum film yang cukup seru dan beradrenalin. Penasaran dengan filmnya? Oke, mari kita gaskan. Cerita diawali memperlihatkan seorang bos mafia bersama anaknya baru saja pulang setelah mendapat panggilan darurat dari salah satu bawahannya, di mana si bos menyuruh anaknya untuk tunggu sebentar di mobil. Kemudian menghampiri salah satu bawahannya yang nampak sangat ketakutan, tegang dan gugup seolah habis melihat sesuatu yang sangat mengerikan dan ternyata dan wajar saja dia ketakutan karena bagaimana tidak ketika si bos melangkahkan kakinya ke dalam, dia melihat kebrutalan yang sangat benar-benar luar biasa. Ketika seluruh anak buahnya yang berjaga sudah tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Semua itu hanya bisa dilakukan oleh hanya satu orang saja, yaitu jagoan kita semua yang tiada lain adalah Robert Michael. Hanya dia yang bisa melakukannya. Robert sengaja membiarkan dirinya tertangkap dan sengaja membiarkan 3 anak buah si bos ini tetap hidup agar bisa bertemu langsung dengan si bos yang menjadi tujuan utamanya. Fammi capire bene. Perché? You took something that didn't belong to you. I'm here to take it back. Robert hanya ingin mengambil sesuatu yang bukan milik si bos, sesuatu yang telah dicuri si bos dari seseorang yang ketika dia melihat kunci pada pinggangnya, disitulah Robert bisa langsung menebak jika sesuatu itu disimpan di dalam sebuah ruangan yang harus dibuka dengan kunci tersebut. Come mai trovato? Adesso sei qui. Nessuno ci è mai riuscito. Sehingga seperti biasa Robert langsung menyalakan timer di jam digitalnya yang diset 9 detik untuk memberikan waktu agar si bos menyerahkan kuncinya, sekaligus memberinya kesempatan untuk bertaubat dan melanjutkan hidupnya. 9 seconds. Namun karena si bos enggan melakukannya, Robert langsung menjelaskan bagaimana mereka semua mati dimulai dengan kesalahan satu anak buahnya yang menodongkan senjata terlalu dekat, dan apabila dia menarik pelatuknya maka akan menyebabkan anak buah di sebelah kanannya mati tertembak. Yang ketika si bos dan semua anak buahnya di gudang ini keheranan dengan perkataan Robert, tiba-tiba setelah Robert mendapatkan apa yang diinginkannya, dia langsung keluar dan mendapati anak si bos sedang menunggu ayahnya di mobil. Robert yang bukan psikopat yang hobi membunuh wanita dan anak-anak, pergi meninggalkannya tanpa tahu jika si anak sering bermain FF dan berani membokongnya menggunakan senapan milik ayahnya. Dalam kondisi terluka parah, Robert tetap bersikeras untuk pulang, mengendarai mobil sehingga tanpa sengaja dia pingsan tepat di pinggir jalan dan ditemukan oleh seorang petugas polisi yang sedang berpatroli yang langsung membawanya ke desa untuk diobati oleh dokter setempat. Signore, mi sente? Il polso è molto debole, non sarebbe arrivato in ospedale. Ketika siuman, Robert sempat ingin pergi tetapi si dokter melarangnya karena lukanya masih basah, dan di mana si dokter bertanya tentang sosok Robert, apakah dirinya menyelamatkan orang yang tepat, apakah si dokter menyelamatkan orang baik atau orang jahat, dan Robert pun menjawab bahwa dirinya sendiri bahkan tidak tahu apakah dia orang jahat atau orang baik. Io le chiedo, ha salvato un uomo buono? La sua ferita ha bisogno di tempo. I don't know, non lo so.
3 hari berlalu, Robert pun berangsur pulih namun belum sembuh total, bahkan harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Dokter yang baik hati ini pun menyuruh Robert untuk jalan-jalan keluar ke alun-alun untuk supaya Robert mendapatkan udara segar. The steps, the piazza. Karena lelah berjalan, Robert pun memutuskan untuk minum teh celup di sebuah kafe yang seperti kebiasaannya. Robert selalu mengambil tisu untuk sebagai alas sendok dan gelas dengan posisi yang simetris dan presisi. Bukti bahwa Robert adalah tipikal orang yang rapi dan terencana, terukur, dan selalu memperhitungkan segala sesuatu. Sambil menikmati teh celupnya, Robert melihat orang-orang nampak sangat damai menjalani aktivitasnya, sehingga untuk sejenak dirinya bisa merasakan ketenangan dan kedamaian di kota kecil itu. Dan tak lama muncullah seorang polisi bernama Joe, orang yang sudah menyelamatkan Robert tempo hari. Dan Joe sadar betul jika Robert adalah seorang yang sedang terlibat masalah, karena tidak mungkin jika orang biasa mendapatkan luka tembak seperti yang Robert dapatkan. Dr. Enzo's a very good doctor. These are good people. He brought me to this world. My parents too. Joe langsung menjelaskan bahwa kota ini adalah kota damai yang penuh orang-orang baik, sehingga dengan cara yang halus Joe meminta Robert untuk pergi apabila lukanya sudah sembuh. These are good people. I understand. Thank you. I parked your car behind the station for when you feel better. Kembali ke masalah Robert, terlihat Robert sedang menghubungi seorang agen CIA dari divisi finansial bernama Emma untuk melaporkan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di tempat si bos mafia yang sudah Robert bunuh. Robert sebenarnya hanya berniat untuk mengambil sesuatu yang telah dicuri si bos, tetapi dia tidak sengaja menemukan hal janggal di tempat tersebut sehingga Emma diminta untuk melakukan pemeriksaan. Buddy. No need for that. Everything on this line is recorded anyway, right? Let me get something to write this down. Robert pun kembali berjalan-jalan keluar sembari menikmati keindahan dan kedamaian kota kecil ini. Namun sesuai kata Bah Apip bahwa kedamaian adalah satu-satunya hal yang tidak bisa bertahan lama. Hal itu langsung terbukti ketika Robert melewati sekelompok mafia muda yang dipimpin oleh seorang pemuda cengos bernama Marco, yang kebetulan sedang menghajar penjual ikan gara-gara telat bayar iuran. Yang jika saja mereka tahu siapa Robert sebenarnya, mungkin Marco dan anak buahnya akan berpikir 2 kali untuk melakukan hal seperti itu di dekat Robert. Vincent sedang dalam rencana untuk merubah kota ini menjadi kota yang mewah, seperti akan membangun hotel, kasino, bar, dan tempat-tempat hiburan bagi para wisatawan mancanegara. Sehingga dia memaksa warga lokal untuk menjual tempat tinggalnya. Dan bila mana ada yang menolak, maka Vincent tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan kejam dan anarkis terhadap warga kotanya sendiri. Beralih ke kediaman si bos mafia tua yang sudah Robert bunuh, Emma dan timnya menemukan sesuatu yang tidak terduga, yaitu beberapa drum anggur berisi amfetamin sintetis alias narkoba. Berikut beberapa orang yang tewas mengenaskan dan hanya ditemukan 1 sidik jari saja. Sehingga Emma dan timnya pun penasaran siapakah orang yang sudah membantai komplotan mafia ini. Is that Syria smuggling their jihad drug here? Money laundering, cyber theft is not our problem with this. That money in there, is that connected? No, that's something else. Hari berlalu, kini Robert pun sudah sembuh total dan siap untuk pergi. Tapi sebelum itu, dia bertanya kepada si dokter tentang kenapa beliau tidak melapor ke polisi atau membawanya ke rumah sakit. Dan kenapa juga dia tidak mencurigai Robert yang mungkin saja bisa menjadi orang jahat. Dan si dokter pun menjawab, ketika Robert ditanya orang baik atau orang jahat, Robert menjawab tidak tahu. Dan si dokter pun berpikir hanya orang baiklah yang akan menjawab seperti itu. Sehingga dia yakin bahwa Robert adalah orang baik yang layak diselamatkan. Why?
Remember what I asked you? Yeah. Am I a good man or bad man? You asked when I first come. Yeah. And you said you didn't know. Only a good man would have said that. Saat akan pergi itulah Robert dikejutkan dengan orang-orang yang sedang beramai-ramai memadamkan kebakaran, yang ternyata rumah tempat tinggal si penjual ikan sudah dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun yang paling menyedihkannya adalah bukan soal warung ikannya yang ikut hangus, tetapi ada anak dan istrinya yang masih berada di dalam, sehingga wajar sekali jika si penjual ikan sangat histeris melihat rumahnya habis dilalap api. Ketika semua orang sedang fokus pada kebakaran, hanya Robertlah yang satu-satunya orang yang mampu melihat situasi sekitar. Ketika Marco dan anak buahnya hanya menonton kejadian ini dari kejauhan, sehingga Robert yang sudah berpengalaman dalam dunia kriminal pun bisa langsung menebak jika pelakunya adalah mereka semua. Dan faktanya memang benar merekalah pelakunya. Hal itu Marco lakukan sesuai perintah dari kakaknya yaitu Vincent untuk meneror semua warga kota agar tidak betah tinggal di sini. Sehingga ketika semua orang pindah, maka Vincent bisa langsung menguasai kota kecil ini dan menjadikannya sebagai tempat wisata sesuai dengan apa yang sudah direncanakannya. Kembali ke Robert yang sedang duduk sambil berdoa. Dia benar-benar dilema entah harus pergi atau jangan, karena setelah melihat kedamaian di kota ini terganggu, akhirnya membuat jiwa equalizer dalam dirinya kembali muncul. Di saat Robert butuh ketenangan dan kenyamanan di suatu tempat, selalu saja ada orang yang mengganggu ketenangan itu, yang membuat Robert kembali harus brutal seperti masa lalunya. Dan sesuai julukannya yaitu sang penyeimbang, maka Robert memutuskan untuk tinggal di hotel untuk beberapa hari ke depan dan akan melihat apakah situasinya akan kondusif atau malah semakin memburuk. Beralih ke kantor polisi, lebih tepatnya Joe yang sedang memeriksa rekaman CCTV di tempat kejadian. Dia melihat para pelaku turun dari mobil dengan plat nomor tak diketahui, sehingga Joe menelepon rekannya untuk memeriksa siapa pemilik dari mobil tersebut. Sì, avrei bisogno di informazioni. Sospettato di incendio doloso. Robert sendiri terlihat sedang menikmati tehnya di malam hari, dan sejak pertama dia datang ke kafe ini, seorang pelayan bernama Aminah pun penasaran dengan sosok Robert, yang meskipun Robert orang asing, kenapa mau ikut membantu dalam insiden kebakaran si penjual ikan tempo hari. Why do you do that? Habit. Yang karena ingin menunjukkan kebaikan kotanya, Aminah pun mengajak Robert jalan-jalan sekaligus menunjukkan makanan khas kota kecil ini. Bukti ketika Robert mendapatkan sedikit hadiah dari seorang nenek-nenek, sehingga Robert mulai merasa nyaman dan merasa yakin jika kota ini adalah tempat yang tepat untuk dirinya bisa pensiun dan menghabiskan masa tuanya di kota yang dipenuhi oleh orang-orang baik ini. Suatu pagi ketika sedang ngeteh dan duduk di bangku yang sama, ada Emma yang ternyata berhasil melacak keberadaan Robert berdasarkan nomor telepon yang tempo hari Robert gunakan. Alih-alih bermaksud mengambil foto Robert secara diam-diam, Robert justru menyadari lebih dulu yang bahkan jika Emma ingin foto yang jelas dan bagus, Robert dengan senang hati akan menghadap dan tersenyum ke arahnya. Get a better photograph, and you're welcome. Emma yang penasaran pun bertanya tentang Robert yang bekerja untuk siapa, kenapa sidik jarinya tidak bisa dilacak, kenapa identitasnya tidak ada dalam data sensus penduduk, dan bagaimana dia bisa seorang diri membantai kelompok mafia di tempat kemarin. Dan Robert dengan santai menjawab bahwa dirinya datang ke Sisilia hanya untuk mengambil sesuatu yang telah dicuri oleh si bos mafia. Namun ketika berada di sana, dia tidak sengaja menemukan hal mencurigakan, yaitu narkoba yang sudah Emma dan timnya sita. Believe me, I wish I could. Took the same ferry crossing.
GPS gave you the location. How am I doing so far? Di sisi lain, Joe mendapatkan masalah ketika ibu guru mengatakan jika putrinya dijemput oleh orang-orang berbadan besar, sehingga dia terburu-buru pulang ke rumah dan alangkah terkejutnya Joe saat melihat istrinya baru saja selesai diperkaos dan putrinya diancam akan dibunuh. Yang semua ini tentu saja adalah perbuatan si Marco yang tidak ingin aksi kejahatannya terungkap. Pensare che non ci va amici pure là? Ritengo, forza ragazzini, forza. Non mangiare. La lezione, forza, porta qua. Melihat wajah Joe babak belur, Robert pun yang kebetulan datang berkunjung langsung bertanya kepada si dokter tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di kota ini. Siapa orang-orang yang sudah membuat kota damai ini menjadi tidak tentram? Yang dengan ragu dan sedikit ketakutan, si dokter pun menjawab bahwa pelakunya adalah para mafia, terutama seorang bos mafia bernama Vincent yang sudah lama menjadi benalu di kota kecil ini. What you call mafia? Really? Suatu malam ketika Joe dan keluarga kecilnya makan di restoran, muncul lagi si koplok Marco yang ingin memastikan kasus kemarin sudah ditutup. Dengan wajah tengilnya, Marco menatap ke arah istri Joe dengan tatapan mesum, seolah memberi kode ancaman agar Joe merasa terintimidasi dan tidak berdaya untuk berbuat apa-apa. Yang di situ Marco yang songong ini pun tiba-tiba terdiam saat di seberang meja terdapat jagoan kita semua, yakni Robert yang fokus menatap ke arahnya. Merasa ditantang, Marco pun duduk di meja Robert yang sebelum dia memulai percakapan, Robert lebih dahulu berbicara dengan mengatakan bahwa dirinya mulai menyukai kota kecil ini. Hal itu ditertawakan oleh Marco dan anak buahnya, dan Marco pun langsung dibuat kicip saat Robert menekan sela-sela antara telunjuk dan ibu jarinya. On a scale from 1 to 10, that's the median nerve. That's a 3. You know, I go to 4, you shit on yourself. You don't want me to go to 4. I don't want that. They don't want that. Tell your compadres that they can leave. Dirasa sudah aman, Robert pun melepaskan tangan Marco. Karena masih kesal dan merasa dipermalukan, Marco yang sedang marah pun meminta pistol kepada anak buahnya dan bermaksud untuk membunuh Robert saat itu juga. Tetapi sambil tersenyum dan mengangkat kedua tangan, Robert menghampiri si Marco yang sudah siap menyerang dengan sebilah pisau. Beralih ke polisi setempat saat akan menginterogasi beberapa narapidana yang dicurigai memiliki keterkaitan dengan kasus penemuan narkobanya kemarin. Untuk mencari informasi tentang siapa lagi pelaku yang ikut terlibat dalam kasus ini, di mana si kepala polisi nampaknya mengenali satu wajah yang beliau sangat melarang Emma untuk menginterogasinya, yang justru malah membuat Emma penasaran dan memperkuat keinginannya untuk menginterogasi orang tersebut. Di questo? Him? You can't interview. Dan itu sangat-sangat berbahaya bagi Emma karena selain dia melakukan penyelidikan mandiri, Emma juga rentan diserang oleh salah satu anggota keluarga mafia yang masih tersisa, yaitu Vincent. You're looking in the wrong place. Be careful. Let me call you back in a minute. Dan benar saja hal itu langsung terjadi ketika ada percobaan pembunuhan terhadap Emma. Beruntung Emma masih hidup dan hanya mengalami luka-luka yang harus membuat dirinya dirawat, di mana atasannya menyuruh Emma untuk istirahat terlebih dahulu dan serahkan kasus ini kepada timnya. She's gonna be okay. Okay. Dan terungkaplah bahwa ternyata si bapak kepala polisi yang kemarin Emma temui adalah seorang oknum polisi korup
yang sering mendapatkan jatah bulanan dari hasil bisnis haram ini. Kedatangan si kepala polisi menemui Vincent adalah untuk memintanya menghentikan sementara bisnis ini. Karena jika sampai kasus ini terungkap lebih jauh, maka bukan hanya Vincent yang celaka, tetapi karir si polisi korup pun akan ikut celaka. Yang karena tidak ingin diatur-atur dan merasa bahwa dirinya adalah penguasa kota Sisilia, Vincent pun memberikan sedikit penegasan agar si kepala polisi tetap tutup mulut atas keterlibatannya dalam bisnis hitam ini. Malamnya, Vincent memboyong seluruh anak buahnya untuk mencari pelaku yang telah membunuh Marco adiknya, di mana lagi-lagi Joe yang dijadikan tumbal dan bulan-bulanan mafia tersebut. Dan saat Vincent menembak telinganya, yang karena tak ingin jatuh korban jiwa, Robert pun terpaksa menyerahkan dirinya, yang tentu saja muncul dengan ekspresi tenang, santai, dan terukur, yang ketika Vincent akan menembaknya, tiba-tiba Vincent! Ora spara pure a me! Dobbiamo andare, ci stanno registrando, Vincent! Dan ya, semua orang pun kompak di momen ini yang seperti kita tahu, viral adalah senjata paling ampuh di zaman sekarang. Siapa saja yang viral, maka siap-siap namanya akan dikenal. Dan siapa saja yang viral, maka harus siap-siap gerak-geriknya dipantau. Sehingga daripada bisnisnya terganggu, Vincent pun memilih untuk menunda niatnya dan mencari waktu lain untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik. But it won't last long. So enjoy it, American. Tiba di kediamannya, Vincent pun yang masih belum bisa tenang pun kembali merajuk di depan anak buahnya bahwa kejadian tadi sangat-sangat memalukan, seolah mafia tidak punya harga diri lagi. Yang ucapnya, masa mafia kalah dengan viral? Masa mafia takut dengan kamera ponsel? Masa mafia takut dengan netizen? Masa mafia takut dengan hujatan? Sehingga mereka pun sepakat untuk membunuh Robert esok hari. Se qualcuno che si è messo contro noi, rimane, Simone. Amacirano americano. Rimane. Tepat saat larut malam ketika Vincent sedang tidur cantik dan anak buahnya sedang berjaga nonstop 24 jam, tiba-tiba muncul seorang di balik kegelapan yang membunuh satu persatu penjaga dengan masih menjaga tata keramanya, yang hal itu terlihat dari bagaimana dia meletakkan jasad yang dibunuhnya. Dengan penuh lemah lembut, dia tidak langsung menjatuhkan mayatnya begitu saja. Yang seperti sudah bisa Anda tebak, orang itu adalah Robert, yang selalu satu langkah lebih maju dari penjahat itu sendiri. Layaknya The Baba Yaga, Robert bisa bergerak dalam kesenyapan dan kesunyian, muncul di balik kegelapan, sehingga meski jumlah para penjaga lebih banyak, Robert bisa membunuh dengan satu persatu tanpa ketahuan oleh yang lainnya. 30. Che cazzo? Setelah semua penjaga berhasil dilumpuhkan, kini Vincent hanya tinggal sendirian saja dan terbangun oleh tetesan darah yang jatuh dari atas, yang ketika dia menyadarinya, tiba-tiba layaknya anak kecil yang memanggil ibunya, Vincent pun teriak-teriak memanggil satu persatu anak buahnya. Tetapi tidak satu pun yang datang dan menyaut ketika Vincent memanggilnya. Ketika dia periksa semuanya, sudah tewas dengan kondisi yang tidak kalah mengerikan seperti korban-korban Robert sebelumnya. Sehingga pada titik ini Vincent benar-benar kena mental dan tidak tahu dengan siapa dia berhadapan. Ketika siuman, Vincent sudah dalam kondisi terikat dengan mulut berbusa karena rupanya Robert sudah memasukkan narkoba secara paksa ke dalam tubuhnya. Sehingga dengan kata lain, Vincent saat ini mengalami overdosis. Dan menurut hitungan Robert, jantung Vincent akan berhenti sekitar 6 menit lagi. Yang karena masih ingin memberinya kesempatan, Robert pun melepaskan ikatan Vincent supaya dia bisa keluar mencari dokter. Itu pun jika waktunya masih cukup.
Dan seperti yang kita lihat, dengan sangat terpaksa, Vincent pun harus mati sebelum bisa merealisasikan rencana yang sudah disiapkannya selama jauh-jauh hari. Beberapa hari berlalu, Robert menjenguk Emma di rumah sakit tepat saat para polisi berhasil menangkap semua gembong mafia Italia yang terlibat dalam bisnis ini. Dan tentu saja Emma sangat berterima kasih kepada om-om kuat ini. Thank you. For? Saved my life. That phone call. Robert pun membawa uang dalam tas yang merupakan uang yang diambilnya dari si bos mafia di awal, yang belum sempat dia serahkan kepada pemilik yang menjadi haknya. Jadi kronologinya adalah ketika ada seorang kakek tua mantan buruh bangunan yang sudah pensiun, dan dana pensiunannya dikabarkan hilang gara-gara diretas atau sejenis dihack oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Robert pun mencoba melacak uang tersebut dan muncullah nama si bos mafia, sehingga kedatangan Robert di awal film tadi di sisi lain adalah untuk mengambil uang tersebut dan diserahkan kepada si kakek pensiunan yang bahkan Robert sendiri tidak terlalu kenal dekat dengan orang-orang yang ditolongnya itu. Greg Dyer, he's a bricklayer. He lost everything he worked his entire life for 9 months ago. Setelah sembuh, Emma langsung membawa uangnya untuk diserahkan kepada pemiliknya, yaitu si kakek dan istrinya. Emma datang di waktu yang tepat karena keduanya baru saja akan pindah tempat tinggal karena tak mampu bayar uang sewa. Yang ketika si kakek bertanya siapa yang telah menolongnya, Emma pun menjawab nama Robert. Dan ternyata si kakek sama sekali tidak mengenali nama tersebut. Sehingga pada titik ini, Emma akhirnya sadar jika Robert adalah orang yang benar-benar tulus. Orang yang benar-benar baik hati, yang bahkan dia rela menolong orang asing tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film The Equalizer 3. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita film yang saya bawakan, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih, saya pamit.